Ayahanda, aku setuju pernikahan politik ke suku Jati. Apa kamu yakin? Suku Jati serang kita, dan kita kalah perang. Negara berlian nolak kirim bantuan ke kita. Negara rembulan gak ada yang bantu. Apa kita ada pilihan lain untuk damai selain pernikahan politik? Suku Jati menuntut putri buat pernikahan politik. Ayah, gak ada pilihan lain. Kamu selalu pengertian. Lagian, adikmu masih kecil. Ayahanda gak perlu basa-basi. Aku sangat mengerti. Lira itu putri kesayangan ayah. Dan aku hanya sosok yang terlupakan. Bukannya sudah jelas siapa yang akan menikah politik? Baguslah kamu bisa pertimbangkan itu. Kamu itu putri sulung. Ayah, pastikan pernikahanmu mewah dan meriah. Hanya ini. Aku korbanin diri buat menikah politik. Ayahanda gak memberi hal yang lain. Kamu mau apa? Aku punya 2 syarat. 1, beri aku 10 juta tel emas sebagai mahar. Kamu mau habiskan kas negara? Ayahanda, pilih kasih ada konsekuensinya. Kalau ayahanda gak setuju, aku hanya perlu gantung diri dengan sutra putih. Nanti pernikahan politik ini... Kamu berani ancam ayah? Ayah setuju atau tidak? Baik. Apa syarat kedua kamu? Setelah aku pergi nanti, Yusri ditugaskan untuk jaga Lira. Yusri? Yusri itu pengawal kesayanganmu. Kamu menikah nggak mau bawa dia? Nggak perlu. Kamu dan adikmu selalu berebut sesuatu. Yusri yang berharga bagimu, malah kamu berikan ke Lira. Lira. Lira Usmanto. Lira. Iya. Ayah, izinkan hal ini. Kamu jangan menyesal. Nggak akan menyesal. Kenapa? Karena dia sama dengan ayah. Cuman suka Lira. Suku Jati sudah mendesak. Kapan kamu berangkat? 10 hari lagi. Suku Jati sudah mendesak. Kapan kamu berangkat? 10 hari lagi. Syarat aku memilih pengawal nggak tinggi. 1, harus pandai bela diri. 2, badannya harus kekar. Putri Tiara, hati-hati. Siapa namamu? Yusri. Yusri. Kamu saja. Berhenti. Aku ingin kamu bawa aku berkuda. Putri Tiara, jaga sikap. Saya harus ke depan melihat situasi. Aku bakal bisa taklukin kamu. Yusri beda dengan pelayan yang mau senangin aku. Sifatnya dingin. Bahkan pas aku deketin dia nggak goyah. Putri Tiara, hati-hati. Yusri di sampingku sudah 2 tahun. Wajahnya selalu datar dan bersikap acuh padaku. Kukira sifatnya memang dingin. Sampai hari, aku gak sengaja lihat menatap Lira dengan tatapan berapi-api dan terobsesi. Tuan, Anda menurunkan derajat jadi pengawal Putri Tiara demi melihat Putri Lira. Apa sepadan? Asal bisa lihat Lira, meski susah tapi sepadan. Kalau boleh jujur, Anda langsung kasih tahu status Anda. Bahkan bidadari di surga bisa didapat dengan gampang. Lira orangnya polos. Aku gak mau kagetin dia. Tunggu waktu yang pas,
Aku punya rencana. Kalau Putri Tiara, meski tidak berguna, dia cewek tercantik di rembulan. Para bangsawan berebut untuk meminangnya. Anda tiap hari di sisinya, apa nggak tertarik? Tertarik. Di hatiku, dia nggak sebanding sama Lira. Yusri, sejak kamu rendahin aku, sejak itulah aku mutusin gak suka kamu lagi. Dia nggak lakukan apa-apa. Kaisar Negara Rembulan, kali ini kami datang karena urusan penting. Silahkan bicara. Kami mewakili putra mahkota melamar putri bungsu Anda, Lira Usmanto. Bisa berbesanan dengan negara berlian, itu keberuntungan negara kami. Tuan Doni, putra mahkota negara berlian mau melamarku? Benar. Tapi aku tidak kenal dengan putra mahkota. Hei, Tuan muda, pinjam uangmu dulu. Minggir, jangan halangi jalanku. Menolak tawaran baik ya. Ampun. Mataku. Berani ganggu aku. Lepasin. Akan kubuat kamu cacat. Lepasin. Pergi. Sudah, nggak apa-apa. Konde ini unik banget. Ini bukan dari negara berlian. Konde kamu jatuh. Makasih. Nanti jauhi orang-orang jahat itu. Dah. Tuan, akhirnya ketemu kamu. Dia siapa? Itu putri negara rembulan yang ikut rombongan. Putri negara rembulan? Kaisar Negara Berlian, upeti kali ini aku bawakan kedua putriku. Putri sulungku, Tiara Usmanto. Putri bungsu, Lira Usmanto. Ternyata namanya Lira Usmanto. Putri Lira punya reputasi baik. Yang putra mahkota sukai sudah pasti karakter dari Putri Lira. Itu liontin giok milik ibuku. Selama 2 tahun perang, ayahanda dan ibu pisah. Ibu demi belikan aku obat, gadaikan giok ini. Gak nyangka pada akhirnya, giok ini malah jadi mas kawin Lira. Aku harus cari cara ambil kembali. Kakak, kenapa kakak sendirian minum di sini? Kak Yusri, aku cuma pengen jalin hubungan baik. Oh iya Kak Yusri, waktu itu aku ke kuil Melati, ketemu orang jahat. Untung kakak datang tepat waktu lindungi aku. Aku jadi bisa kembali dengan aman. Melindungi putri sudah tugas kami sebagai pengawal. Tugas pengawal? Waktu itu penjahat menyerang, keadaan kacau banget. Kamu langsung lari ke dia, lindungi dia dengan pedang. Gak pedulikan keselamatanku sebagai tuanmu. Ini tugas kamu sebagai pengawal pribadiku. Katanya kakak demam tinggi karena luka pedang itu. Aku sengaja utus orang kirim jamur gano. Sayangnya malah ditolak oleh kakak. Maaf Putri Lira, aku nggak tahu soal itu. Jamur gano sifatnya hangat, bisa buat demam makin parah. Kalau beneran peduli kamu, gak akan kirim jamur gano untukmu. Yusri itu pengawal pribadiku. Selama dia ada di sampingku, dia tetaplah bawahanku. Bawahanku, gak perlu kamu pura-pura baik. Kakak, bukan itu maksudku. Kakak lihat kan tatapan Yusri ke kakak dan aku? Kakak, kasihan banget sih. Di samping kakak, bahkan gak ada yang sayang kakak. Bahkan pengawal yang kakak suka sekarang jadi pengagumku. Bahkan putra mahkota berlian kirim orang melamarku. Dan kakak cuma pantas nikah sama suku jati. Menunggu kematian di tempat mengerikan itu. Minggir, urusanku gak usah kamu urus. Kakak,
Kenapa kakak bicara begitu soal Kak Yusri? Kalau kamu mau bela dia, aku akan kasih kamu kesempatan. Kita bertanding dengan dia jadi taruhannya. Kalau menang, dia milikmu. Kalau kalah, dari mas kawinmu, pilih satu perhiasan untukku. Kakak, di mata kakak, Kak Yusri gak lebih berharga dari perhiasan. Kamu gak berani. Apa maksud kakak? Kalau gitu, kita gunakan kemampuan terbaikmu. Tanding nari. Gimana? Oke. Semuanya akan jadi saksi. Kakak mau adu tari denganku buat hibur rombongan utusan negara berlian. Putri Lira, penarian terkenal di ibu kota. Putri Tiara yang gak berguna ini ngotot mau bertanding. Tidak tahu diri dan gak sadar kemampuannya. Bagus, bagus. Giliranmu, Kak. Jangan bilang kakak gak bisa nari. Putri Tiara mau nari lagu apa? Lagu Perang Rembulan. Kekuatan pedang. Aneh. Gerakan nari pedang Tiara buat aku merasa nggak asing. Nggak mungkin. Aku cuman banyak mikir. Aduh, kamu lihat. Bagus. Cantik! Bagus Putri banget. Tiara memang pantas jadi cucu jenderal pasukan penjaga utara. Arwah jenderal pasti merasa senang. Aku menang. Sesuai taruhan, aku harus milih satu perhiasan dari maharmu. Kenapa? Mau ingkar janji? Kakak mau giok ini. Gak akan aku kasih. Seorang putri terhormat, calon putri mahkota negara berlian. Mau main curang? Kalah ya kalah. Tunggu. Siapa bilang Putri Lira yang kalah? Tuan Doni, apa maksud Anda? Putri Tiara, pertandingan kali ini buat hibur rombongan utusan saya. Jadi hasilnya pertandingan ini bukannya harusnya saya yang tentukan. Benar kata Tuan Doni. Pertandingan ini buat hibur mereka. Dia berhak tentuin siapa yang menang. Putri Lira itu calon istri putra mahkota. Hasil pertandingan ini sudah jelas. Putri Tiara jangan permalukan diri sendiri. Putri Lira itu calon istri putra mahkota negara berlian. Kalau kalian yang tentukan hasil, gimana kalau kalian curang? Pertandingan ini, aku sampai pertaruhkan pengawal kepercayaanku. Pengawal itu memang orang kepercayaannya Putri Tiara. Putri Tiara pertaruhkan semuanya buat melawan Putri Lira. Menurutku, Putri Tiara ini memang sengaja jatuhin Putri Lira buat dia malu di depan rombongan utusan. Dia masih mau keadilan. Mimpi saja. Putri Tiara apa nggak percaya diri? Putri Tiara dan Putri Lira sama-sama hebat. Tapi pertandingan kali ini karena bertanding tarian Putri Lira yang anggun. Itulah yang disebut pertunjukan tari. Sementara Putri Tiara cuma mainin pedang. Jadi perlombaan kali ini Putri Lira yang menang. Kakak, aku menang. Tari pedang gak dianggap tarian. Menurut negara berlian, tari pedang dan tarian biasa itu berbeda. Negara berlian yang terhormat. Bilangnya, Dasar anak durhaka, tutup mulutmu, mundurlah.
Kakak takut kehilangan Kak Yusri. Kalau kakak nggak bisa, aku nggak bakal rebut dia dari kakak. Cuman berharap kakak bersikap baik sama Kak Yusri. Jangan dikit-dikit anggap dia kayak bawahan rendahan. Lagian pengawal kecil itu akan segera jadi bawahanku. Apa ini adil? Ini bukan aku yang tentukan. Kalau hari ini Lira yang berdiri di sini, posisi kita terbalik, kamu bakal bicara seperti ini. Hampir lupa. Keadaanku sekarang itu pasti perintahmu. Konyol. Aku malah pengen ditenangin kamu. Kak Yusri, aku pengen bicara sebentar sama kakakku. Kakak, kayaknya suka banget giok ini. Kembalikan. Ini kan maharku. Kenapa jadi punya kakak? Kakak beneran sama murahannya kayak ibunya kakak. Gak tahu malu. Katakan sekali lagi. Aku cuma bercanda. Kakak kenapa anggap serius? Lusa ada pesta ulang tahunku. Kalau nanti kakak mau datang, aku bakal kasih liontin giok ini ke kakak. Kalau aku nolak? Baik. Aku setuju. Yusri, inilah cewek yang selama ini kamu sayang dan lindungi. Apa kamu tahu kalau dia bermuka dua? Sudahlah, setelah aku pergi ke suku Jati, semua yang terjadi di sini gak ada hubungan denganku lagi. Kakak, karena aku mau kasih liontin giok ini ke kakak, lusa, di pesta ulang tahunku, boleh nggak aku pinjam pakai kereta kencana kakak? Kamu ini masih bermimpi pakai kereta kencana ibuku? Kamu pantas. Maaf, Kak. Aku memang serakah. Cuman kereta kencana. Apa salahnya pinjam ke Putri Lira selama 2 hari? Ibundanya Lira buat ibuku marah sampai mati. Masih mau pakai kereta kencana ibuku? Mereka pantas. Kalau kamu kasihan padanya, kamu bisa kasih dia. Ngapain bicara hal gak berguna? Tapi ku dengar, kamu dan ibumu justru pihak yang menindas yang lemah. Terserah kamu mau mikir apa. Putri Lira kesayanganmu pergi. Kamu gak mau kejar. Kenapa dia sedikit berbeda? Selamat ulang tahun. Ini mie panjang umur. Ibunda bawain kamu mie panjang umur. Ayhana, suapin kamu. Ini. Enak nggak, Tiara? Enak. Setelah ibuku meninggal, ayahanda bukan ayahku seorang. Ayah, aku mau konde ruby yang ada di kepalanya. Boleh? Putri Tiara, kenapa minum sendirian? Temani aku minum. Minggir! Putri Tiara, jangan gitu. Yusri! Temani aku minum. Jangan begitu. Yusri! Temani aku minum. Ayo. Minggir! Harapan ulang tahunku itu, cowok yang perhatian dan sayang banget sama aku. Terus gimana? Baru disebut sayang kamu. Ayo. Yang cinta aku harus pergi ke Gunung Hulu buat berburu rubah putih yang bulunya sempurna tanpa cacat untuk dibuat jubah. Maksudmu kulit rubah salju ribuan tahun rubah di Gunung Hulu? Itu rubah ribuan tahun. Ini namanya mempersulit orang. Siapa suruh Kak Tiara selalu pakai selendang rubah salju itu? Mondar-mandir di depanku. Apa yang kakak punya, aku juga harus punya. Aku harus lebih cantik dari dia, lebih menawan. Kelihatannya aku manjain kamu sampai seenaknya gini. Oh iya. Kakak, ucapan asal dariku, cowok yang kamu cintai bakal lakuin apapun untukku. Yusri, kamu tuli! Pergi.
Pengawal pribadimu cuma melihatku. Kamu dilecehin, dia diam aja. Berhenti. Kamu lecehin aku pas mabuk. Bukankah harus minta maaf padaku? Aku cuma kebanyakan minum. Cuman begitu? Putri Tiara, mau gimana lagi? Kamu kan cewek. Kalau masalah ini tersebar... Putri Tiara, mending baikan saja. Kalau ini terjadi pada Putri Lira, kamu bakal suruh aku maafin. Jika kabar kamu lecehkan putri negara teman tersebar, kayaknya reputasi berlian akan tercoreng. Tiara Rusmanto, kamu cuma seorang putri yang gak disayangi. Apa hakmu nasihati pejabat kayak aku? Kaisar negara rembulan, aku cuma kebanyakan minum, jadi salah orang. Putri Tiara malah gak mau mengalah. Apa ini cara negara rembulan menjamu tamu? Tiara Usmanto, kamu sebagai putri dari suatu negara nggak ada sopan santun. Beneran buat malu negara rembulan. Tuan Doni, kakakku orangnya sensitif. Aku minta maaf atas nama dia. Putri Lira itu baik dan bijaksana. Inilah jiwa dan kepribadian yang harus dimiliki putri. Kalau Putri Tiara, maaf kalau lancang, gak cocok dibawa kemanapun. Sudahlah, karena Kaisar Negara Rembulan dan Putri Lira, Putri Tiara, masalahmu, lupain saja. Yusri, sampai sekarang aku masih berharap padamu. Berharap kamu bisa bela aku, meski cuma satu kata. Sudahlah, kamu benci padaku. Apa yang kuharapkan? Keadilan ini akan kucari sendiri. Ayahanda gak peduli harga diriku ya? Aku segera menikah politik. Ayahanda gak peduli harga diriku ya? Aku segera... Kenapa Putri Tiara terus permasalahkan ini? Kakak, hari ini pesta ulang tahunku. Kakak bisa nggak lihat muka aku ini? Jangan memperbesar masalah ini ya. Putri Tiara demi kepentingan sendiri. Nggak mikirin hubungan dua negara. Cuman nggak sengaja dipegang dan nggak kelihatan kesucian. Ngapain perhitungan? Anak durhaka, jangan gak sopan. Jangan rusak kesenangan semua orang. Tiara Usmanto, ngapain kamu sedih? Kamu harusnya terbiasa sama perasaan diabaikan. Para hadirin, selanjutnya sesi beri hadiah ke Putri Lira. Ini mutiara Laut Selatan yang sengaja saya siapkan untuk Anda. Semoga Putri Lira suka. Ini karya kaligrafi buatan guru terkenal. Pasti, kakak siapin buat aku hadiah ulang tahun yang istimewa. Konde ini buat kamu, buat usir roh jahat. Kakak, apa maksud kakak? Kamu nyebelin. Kamu nggak ngerti. Kaisar Negara Rembulan, Putra Mahkota juga bawa hadiah buat Putri Lira. Putra Mahkota kasih 10 giok kristal, 10 buku kuno, 18 botol mutiara timur, 10 bunga teratai salju, dan 10 ginseng ribuan tahun. Putra Mahkota Negara Berlian emang royal. Dan 1 kereta kencana. Apa? Selamat ulang tahun Putri Lira. Semoga selalu bahagia dan panjang umur. Ini simbol permaisuri. Kayaknya Putri Lira ditakdirkan pimpin seluruh negeri. Benar, Putri Mahkota Berlian sayang banget sama Putri Lira. Coba lihat Putri Tiara ini. Selain mukanya yang cantik, nggak ada gunanya. Dengan kesabarannya yang tipis, siapa yang bisa tahan? Kasihan juga pengawal itu. Ikut dia menderita. Katanya, di istana Putri Tiara ada kereta kencana yang dianggap harta karun. Kereta kencana itu nggak akan sebanding sama milik Putri Lira. Cuman karena Lira nggak bisa pinjam kereta kencanaku, kamu langsung kasih kereta kencana berlian ke dia. Setelah malam ini, semua perasaan Putra Mahkota Berlian ke Lira diketahui semua orang. Yusri, Ada apa, Putri Tiara? pergi sana jauh-jauh. Aku lagi nggak mau lihat kamu. Kakak, aku juga punya kereta kencana dan ini kereta kencana berlian. Kenapa? Sengaja mau pamer? Tentu saja. Ini kan kereta kencana berlian. Sama-sama nikah. Kakak nikah sama orang Jati, sedangkan aku nikah sama Putra Mahkota Berlian. Kakak, suku Jati makan daging mentah. Kudengar orang Jati kasar dan kejam. Menurut kakak, setelah mereka puas permainkan kakak, akan langsung memakan kakak.
sekarang berbeda sama dulu. Mending berlutut dan mohon padaku. Menurutmu, kalau putra mahkota berlian tahu kamu suka berubah pikiran, dia akan gimana? Maksud kakak, Kak Yusri. Semakin gak bisa kakak dapatkan, semakin aku mau permainkan dia. Terserah. Balikin liontin Gyoku. Yang kakak maksud ini. Ya, tanganku licin. Kakak mukul aku. Apa yang kamu lakukan? Bubuk ini bisa bikin binatang jadi makin ganas. Tiara, kamu yakin malam ini bisa selamat? Kak Yusri, ini salahku. Gak sengaja rusak giok yang kakak suka. Giok ini memang punya Putri Lira. Mau jatuh, apa hakmu untuk marah? Yusri, ini giok ibuku. Gawat! Hati-hati! Astaga, harimaunya lepas kendali. Tolong! Ayah! Ini salahku, Kak Yusri. Kak Yusri pengawalnya kakak. Sekarang malah lindungi aku. Putri Lira, jangan khawatir. Meski terulang 10 kali, aku tetap lindungi kamu. Yusri. Berlutut. Berlutut! Kamu gak becus lindungin tuanmu. Aku hukum kamu. Itu sudah sewajarnya. Cambukan pertama ini, aku pukul karena gak becus. Cambukan kedua ini, aku pukul karena gak tahu batas. Cambukan ketiga, jangan sakiti Kak Yusri. Putri Lira. Asalkan kakak nggak marah, aku rela dicambuk beberapa kali. Banyak banget darahnya. Lira. Gimana rasanya dicambuk? Ha? Kamu berani sentuh Lira sedikit saja, akan kubalas ratusan kali lipat. Lira, aku bawa kamu ke tabib. Pecundang. Jangan. Kakak sudah bangun. Ngapain kamu di sini? Pergilah. Kakak di istana gak ada yang jagain. Aku takut kakak mati di istana. Dan gak ada yang tahu. Jadi, aku sengaja datang jenguk kakak. Orang yang cinta aku harus ke Gunung Hulu buat berburu rubah putih yang bulunya sempurna buat dijadikan jubah. Ini Kak Yusri sengaja berburu rubah salju demi aku. Gak nyangka dia beneran ke Gunung Hulu lawan rubah ekor 9 gede itu. Dia baik banget sama kamu. Harusnya kamu hargai itu. Kakak lagi cemburu. Cowok yang kakak idamkan itu cuma anjing yang bisa kupanggil kapan saja. Kakak kasihan banget sih. Gunung Hulu itu penuh kabut racun. Banyak yang mati di sana. Rubah ekor 9 gede itu punya kekuatan ribuan tahun. Yusri, demi dia, kamu gak mikirin nyawamu.
iya, Kak. Beberapa hari lagi, aku mau naik kereta kencana keliling kota. Ayahanda milih hari baik, pas banget di hari pernikahan kakak. Kayaknya pernikahan megah kakak nggak bisa dilaksanakan. Tapi, kakak tenang saja. Setelah kakak pergi, aku bakal baik pada Kak Yusri. Lagian, mukanya lumayan tampan. Dijadikan cowok simpanan, kayaknya lumayan juga. Kakak, aku nggak sengaja. Putri Lira. Kak Yusri, kakak mau rebut jubah rubah putihku. Aku nggak mau. Dia langsung... Turun. Turun. Yusri, kamu gila ya? Minta maaf sama Putri Lira. Sudah tahu Yusri, cuman percaya sama Lira. Kenapa hatiku masih sakit? Putri Tiara, Yusri ajak Anda malam ini lihat lampion. Baiklah. Ini mungkin terakhir kalinya aku nikmati lampion di negara rembulan. Biarkan Yusri temani aku terakhir kalinya. Kanvas di lampion ini yang aku gambar. Jangan-jangan ini Yusri yang sengaja tempelkan. Cuma buat minta maaf sama aku. Kakak terlalu banyak mikir. Lampion-lampion ini Kak Yusri buat demi senangin aku. Lukisan-lukisan ini jelas-jelas aku yang buat. Benar. Siapa suruh kakak terus sakiti aku? Aku cuma nangis dikit di depan Kak Yusri. Nggak nyangka dia malah sengaja ambil lukisan kakak terus dibikin lampion. Buat aku senang. Jadi yang malam ini ajak aku? Itu aku. Gawat, ada pembunuh! Jadi yang malam ini ajak aku? Itu aku. Ada pembunuh! Katakan, siapa calon putri mahkota berlian? Dia, Lira Usmanto, putri mahkota negara berlian. Putra mahkota berlian bajingan. Dia suruh pasukan bunuh bandit dan bunuh kakak kami karena dia suka sama kamu. Aku mau lihat apa dia mau pertaruhkan nyawa untukmu. Hah? Lepasin Putri. Bayar dengan nyawa. Maju. Kalau nggak berhenti, aku bunuh dia. Lepasin dia. Tukar dia. Pembunuh ini nggak tahu Yusri itu putra mahkota berlian. Baik. Sudah telat. Aku cuma bisa selamatin diri sendiri. Gawat. Kamu kira aku mau sakiti dia? Jadi berusaha bunuh aku. Putri Tiara. Putri Tiara. Putri Tiara. Waktu itu situasinya genting. Aku nggak sempat mikir. Mohon hukum aku. Putri Tiara, Yusri sudah berlutut 3 hari 3 malam. Biarin saja. Ayo dandani dan ganti bajuku. Anda baru selamat dari bahaya. Ini mau kemana? Ke kamp militer di luar kota. Berpamitan sama para prajurit. Ayo bersulang. Bersulang. Putri Tiara, mereka bilang kamu sombong banget. Menurutku, mereka matanya buta. Dari kecil di kamp militer, makan bersama kami. Kamu orangnya gimana? Masa kita nggak tahu? Benar, si Yusri itu matanya buta. Gak lihat kebaikanmu. Aku sudah mau menikah. Jangan bahas orang gak penting. Putri Tiara, tempat pelosok itu bukan tempat bagus. Kalau nggak mau nikah politik, kamu bilang saja. Pasukan penjaga utara mati-matian akan lindungin kamu. Cukup. Pernikahan politik ini buat hentikan perang. Tapi Kalian kenapa memasang wajah sedih?
Di camp militer saja aku betah. Suku Jati, ngapain aku takut? Malam ini kita minum untuk rayakan. Gak mabuk, gak pulang. Ayo. Putri Tiara, ayahanda sudah tukar 10 juta tel emas ke lembaga keuangan. Ini tanda terimanya. Apa Yusri masih di luar? Benar. Usir dia pergi. Baik. Ibu, aku gak akan kayak ibu. Seumur hidup terperangkap sama cowok yang gak cinta ibu. Begitu aku bunuh Raja Jati, perbatasan tenang. Aku akan cari kamu. Pengawal Yusri, hari ini Putri Lira naik kereta kencana buat pawai. Putri Tiara menyuruhmu pergi lindungi dia. Lalu, Putri Tiara gimana? Perintah Putri Tiara, sebagai bawahan lakukan saja. Aneh, kenapa perasaanku nggak enak? Yang terpenting harus pergi lindungi Lira. Soal Putri Tiara, dibahas nanti juga nggak telat. Putri Lira datang! Putri Lira panjang umur! Putri Lira hari ini pawai naik kereta kencana berlian. Putri Lira disukai putra mahkota berlian dan akan menjadi permaisuri. Negara rembulan nanti bakal hidup enak. Sudah dengar belum? Putri Lira hari ini pawai naik kereta kencana berlian. Kereta kencana berlian dibanding kereta kencana rembulan itu bagaimana? Itu negara berlian, kereta kencana mereka mana mungkin kalah dari rembulan. Jalan! Jalan! Putri dari negara rembulan, Tiara Usmanto, datang buat menikah politik. Putri Tiara, silakan. Pengawal suku Jati ini wajahnya cukup tampan. Istriku ini anggun dan ceria. Beneran dapat harta karun. Wah, Putri! Kak Yusri, kenapa? Nggak apa-apa, salah orang. Kak Yusri, kamu datang untuk melindungi aku. Di matamu cuma boleh ada aku. Baik. Cewek itu rebut perhatianku. Sana, bunuh dia. Baik. Putri Lira, aku balik dulu. Kak Yusri, gak usah cari kakak lagi. Apa maksudmu? Kak Tiara kosongin kas negara 10 juta tal emas ke suku Jati buat menikah politik. Sebelum pergi, ninggalin Kak Yusri buat aku. Nanti, Kak Yusri jadi pengawal pribadiku. Apa? Menikah politik? Dia ke suku Jati buat menikah politik? Menikah politik? Dia ke suku Jati buat menikah politik? Kak Yusri, kakak sakiti aku. Maaf Putri Lira, ucapanmu beneran? Bener banget. Negara rembulan kalah perang. Kak Tiara sudah biasa hidup mewah dan kaya. Gak mau ikut kita susah, jadi dia kuras kas negara dan menikah politik ke suku Jati. Tiara, menikah ke tempat terpencil, bukannya juga menderita? Kak Yusri, kakak gak mau jadi pengawal pribadiku. Bisa jadi pengawal pribadi Putri Lira. Itu kehormatanku. Baguslah, pas banget malam hari aku takut tidur sendirian.
Nanti ada Kak Yusri yang jagain. Aku jadi nggak takut lagi. Tiara, kamu nggak kasih tahu apa-apa. Beneran pergi. Yusri, aku mau kamu ajak berkuda. Kamu kira aku mau sakiti dia? Jadi mau bunuh aku? Baguslah sudah pergi. Tanpa halangan darimu, nanti aku bisa bebas di samping Lira. Pastikan dia aman. Kak Yusri, pemerah pipi ini cantik. Cantik? Kalau gitu, olesi di muka aku. Oke. Ini Nona dari keluarga mana? Lumayan cantik. Sakit. Putri Lira, kamu tunggu aku di depan. Bagi pengawal, bunuh dia. Beraninya mukul aku. Kamu tahu kakekku siapa? Ayahku itu. Habisi dia. Aduh, sakit. Kak Yusri, itu bintang apa? Kak Yusri, Putri Lira, apa katamu? Kak Yusri, lagi mikirin kakak ya? Di sampingku kakak nggak senang, nggak mau lindungin aku. Bukan, jangan asal mikir. Bisa jaga Putri Lira, itu kebahagiaanku. Jadi harus selalu temani aku dan jaga aku. Baik. Bukankah ini yang selama ini aku mau? Selamanya temani Lira, jaga keamanannya. Kenapa aku nggak bisa janjiin ke dia? Kenapa akhir-akhir ini aku nggak sesenang yang kukira? Apa karena Tiara? Aku bakal jaga kamu selamanya. Baguslah Tiara menikah politik. Jadi nggak ada yang ganggu Lira lagi. Putri Lira, Gunung Hulu bahaya banget. Mending kita cari tempat lain, lihat matahari terbit. Aku nggak mau. Aku dengar matahari terbit di Gunung Hulu, dikelilingin kabut. Kayak negeri dongeng. Aku mau lihat di sini. Kak Yusri, kamu bisa bunuh rubah ekor 9 di gunung ini. Pasti bisa lindungin aku. Iya kan? Baiklah, tapi Putri Lira harus hati-hati kabut racun di gunung. Terus... Kak Yusri, kakak yang terbaik. Gawat, itu kabut racun, Putri Lira. Baik banget, bau amis. Kak Yusri, pil penawar racun apa nggak berguna? Lira! Kak Yusri, kehilangan banyak darah. Jangan takut, aku nggak apa-apa. Pengawal Yusri sudah bangun. Gimana Putri Lira? Berkat perlindungan pengawal Yusri, Putri sudah nggak apa-apa. Aku akan kasih tahu Putri kabar baik kamu sudah siuman. Kak Yusri, akhirnya kakak siuman. Kenapa kakak begitu? Kakak nakutin aku. Jangan takut, aku nggak apa-apa. Kata tabib, kakak kasih 2 pil penawar racun semuanya ke aku. Kakak keracunan tapi nggak bilang. Pas jatuh ke jurang, kakak juga lindungi aku dari bahaya. Kalau nggak segera diobati, nyawa kakak sudah melayang. Jangan nangis, sudah kubilang akan lindungi kamu. Kak Yusri, jelas-jelas Kak Yusri pengawal pribadi kakak. Malah selalu diam-diam lindungi aku. Di kuil lindungi aku dari serangan. Pas diserang harimau kakak lindungi aku. Bahkan gak peduli bahaya buru rubah ekor 9. Pas aku sama kakak disandera sama pembunuh, Kak Yusri juga gak ragu-ragu milih aku. Terus yang kali ini, kakak kenapa baik banget sama aku? Karena aku... Sebenarnya, kenapa kakak lakukan ini? Karena aku... Kenapa aku nggak bisa ucapkan itu? Padahal demi Lira, nyawa saja bisa aku korbankan. Tapi kenapa 3 kata itu nggak bisa aku ucapkan? Kak
Karena apa? Lira, malam 3 hari lagi kamu bisa ke Pavilion Barat nggak? Kenapa? Di sana akan aku kasih tahu alasan aku lindungi kamu. Kak Yusri, kasih tahu aku sekarang. Putri, petugas yang memeriksa mas kawin melapor kalau jumlah mas kawin nggak sesuai. Aku segera ke sana. Kak Yusri, aku pergi dulu ya. Yusri. Yusri, dasar bodoh. Siapa yang suruh lompat ke sini? Kulihat dulu. Putri Tiara. Jangan gerak. Ini obat yang kuracik untukmu. Aku suapin obatnya. Hadiah minum obat, Yusri. Lain kali sebelum selamatin aku, harus pikirin dulu keselamatanmu. Ngerti nggak? Aku lagi mikirin Tiara. Ngapain aku mikirin Tiara? Dia sudah menikah politik, dan aku tetap di samping Lira, bebas dari kesulitan. Seharusnya aku senang. Putra Mahkota. Putra Mahkota. Kamu gak apa-apa kan? Aku gak apa-apa. Yang mulia, kamu putra mahkota berlian yang terhormat. Cuma demi seorang putri negara bawahan, hampir kehilangan nyawa, beberapa kali celaka. Yang mulia, apa ini sepadan? Sepadan. Lira itu baik hati dan lugu. Pantas dapat semua yang terbaik di dunia. Termasuk nyawaku. Begini, kumpulin orang buat ke Pavilion Barat 3 hari lagi. Aku mau di sana, ungkapkan perasaanku ke dia. Yang mulia, Anda mau ungkapkan identitas aslimu padanya? Ke kuil Melati. Siapin 1000 lentera Buddha. Siapin 1000 kembang api bentuk pir. Terus tanam 100 pohon bunga pir di Pavilion Barat. Jangan! Yang mulia, seserahan yang kita kasih ke Putri Lira di ulang tahunnya, ditambah yang kali ini, bisa habisin setengah kas negara berlian. Lakukan saja sesuai perintah. Baik. Oh iya, Lira itu penakut. Kurangi kebisingan. Jangan kagetin dia. Baik. Susun lentera Buddha jadi satu baris. Terus di sini. Salah. Lampu itu miring. Jangan taruh begitu. Lebih teliti, lebih serius. Terus pohon pir ini geser dikit ke sana. Ya mulia, kamu masih luka parah. Harus istirahat di dalam. Aku saja yang awasi. Gak bisa. Ini menyangkut Lira. Aku gak bisa serahin ke orang lain. Putra mahkota kita beneran jatuh hati sama Putri Lira negara rembulan. Diam. Bicara lagi lidahmu dipotong. Hera, aku pakai ini ketemu si Yusri gimana? Bagus nggak? Putri, kamu beneran suka sama pengawal rendahan itu? Itu nggak mungkin. Dia itu kan cowok idaman si Tiara. Mukanya lumayan tampan. Aku simpan di sampingku cuma buat main-main. Aku keluar lihat dulu. Gawat Putri, mata-mata ayahanda baru laporkan utusan negara berlian akhir-akhir ini mencurigakan. Kayaknya ada hubungan sama putra mahkota yang diam-diam ke negara rembulan. Apa? Putra mahkota berlian mau datang? Benar Putri, jadi gimana sama pengawal Yusri? Bicara apa kamu? Yusri itu cuma pengawal saja. Gak bisa dibanding sama putra mahkota berlian. Lagian Tiara sudah kehilangan cintanya. Permainan sama pengawal pribadi. Aku sudah bosen. Gak ada yang bisa halangi aku jadi permaisuri. Ku dengar pemilik pavilion ini khusus ke kuil Melati buat ungkapin isi hati ke orang yang dicintai dan minta 1000 lentera Buddha yang sudah diberkati. Hah? Lentera kuil Melati itu susah banget didapat. 1000 lentera Buddha, wanita gimana yang pantas dapetin perlakuan segede ini? Tahu nggak kenapa lentera kuil Melati susah didapat? Karena lentera Buddha ini sangat manjur, satu saja bisa orang aman dan bahagia. Kalau 1000 lentera Buddha ini muncul bersama,
Orang yang dilindungi itu pasti aman setiap tahun. Nggak akan ada masalah. Iri banget sama cewek itu. Lira paling suka sama Ruby. Ini konde darah merpati yang kubuat sendiri. Dia pasti suka banget. Tuan, pengakuan cintamu kayak penobatan raja. Hari ini sudah kutunggu 12 tahun. Ya mulia, waktu yang ditentuin masih ada 15 menit lagi. Tapi Putri Lira belum tiba. Kan belum waktunya. Ini sudah 30 menit, kenapa tokoh utamanya belum sampai? Apa dia nggak datang? Pria ini sudah dapat 1000 lentera Buddha. Kayaknya bukan orang biasa. Terus cowok setia dan penuh cinta. Cowok kayak gini, cewek mana yang nolak? Atau cewek ini punya pilihan lebih baik? Bicara. Cepat. Tuan, kita mau lanjut tunggu? Cari tahu di mana Putri Lira. Baik. Tuan, Putri Lira lagi bernyanyi di istana. Apa? Apa? Nggak mungkin. Lira, dia pasti salah ingat waktu. Ya mulia, sekarang harus gimana? Pergi lihat. Berhenti. Kalian semua pergi. Permaisuri, aku lagi asik nyanyi. Memangnya kenapa? Kamu sebentar lagi jadi istri putra mahkota berlian. Kenapa tidak jaga sikap? Kemari. Aku cuma di depan, santai sedikit. Biasanya aku nggak begini. Kalau kamu nikah ke negara berlian, nggak ada waktu santai lagi. Mulai sekarang, kamu harus bersikap anggun. Iya, aku tahu. Oh iya, mengenai pengawal itu, bukannya malam ini aja kamu keluar? Aku dengar putra mahkota berlian diam-diam ke negara rembulan. Hati-hati, jangan sampai tertangkap basah. Jangan sia-siakan pernikahan bagus ini. Aku tahu. Jadi, aku dari awal nggak berniat ketemu si Yusri. Cuma pengawal biasa, mana bisa dibanding sama putra mahkota. Kalau Tiara memang suka dia nggak akan pantas jadi anjing penjaga di dekatku. Konyol banget, Tiara dan ibunya lahir jadi bangsawan. Tetap saja kalah sama kita berdua. Teringat dulu, malam sebelum penobatan permaisuri, ibu racuni ibunya sampai mati. Ayah tahu, tapi nggak marahi ibu. Malah angkat ibu jadi permaisuri. Perempuan murahan itu nggak tahu diri. Ngandelin kekuatan keluarganya jadi istri utama. Padahal tahu Kaisar cuma suka aku. Tapi malah suruh Kaisar berbagi hati. Dia pantas mati. Ibunya kalah sama ibuku. Dan putrinya si Tiara itu sudah kalah juga dariku. Semua yang disukai Tiara akan segera aku rebut. Teringat dulu, dia suka banget pakai konde ruby ini. Dipakai bertahun-tahun. Aku cuma manja sedikit, ayah langsung berikan padaku. Aku setiap kali pakai ini, pamerin di depan Tiara. Setelah itu, dia nggak pernah lagi pakai perhiasan ruby. Dia sayang banget sama si Yusri, dan aku cuma melambai tangan. Si pengawal kecil itu langsung datang menghampiriku. Si pengawal kecil itu pakai nyawanya yang gak ada harganya tolongin kamu beberapa kali. Berharap bisa naik derajat. Gak berkaca ya dia itu siapa. Kamu akan segera nikah. Berencana bagaimana hadapi dia. Dia cukup tampan sih, juga mudah disuruh. Aku mau main-main bentar. Pas aku nikah nanti, akan ku kasih dia racun. Akan aku wujudin cintanya padaku. Negara rembulan kecil ini beraninya bodohi tuan kita. Aku akan bunuh mereka. Kembali. Jangan emosi. Ya mulia. Selanjutnya gimana? Karena mereka mementingkan status keluarga. Aku siapin hadiah besar untuknya. Sana, sebarin berita. Putra mahkota berlian datang ke negara rembulan. Baik. Coba cari tahu masa lalu dari Tiara. Dan juga konde ruby itu. Tuan, sudah ketemu. Katakan. Setelah ibunya Tiara meninggal, keberadaannya hampir dilupain semua orang.
Besar di istana terbengkalai, nggak ada yang urus kebutuhannya. Cuma bisa makan makanan sisa dan kulit kayu. Pas umur 10 tahun, dia manjat pohon buat petik pir, ketahuan sama Lira dan dihajar. Pas umur 12 tahun, dia pungut satu baju bekas buat menahan dingin. Permaisuri Wena pakai alat jepit jari, patahkan semua jarinya dengan alasan mencuri. Di hari ulang tahun ke-15 Lira, dia dibuang ke kolam. Setelah diselamatkan, dia sakit 3 bulan penuh. Terus konde Ruby itu, Tiara suka banget sama Ruby. Kakeknya nggak sengaja dapat batu rubi. Sengaja dibikinin jadi konde buat hadiah ulang tahun untuknya. Tiara sayang banget kayak harta karun. Habis direbut Lira. Semuanya sesuai yang Anda tahu. Teringat dulu, dia suka banget pakai konde ruby ini. Dipakai bertahun-tahun. Aku cuma manja sedikit, ayah langsung berikan padaku. Cewek yang dulu selamatkan aku. Dengan gampangnya usir preman. Mataku terkena pasir, jadi nggak bisa lihat mukanya. Aku cuma ingat konde ruby itu. Setelah itu, aku lihat konde ruby yang ada di rambut Lira. Aku langsung kira dia cewek yang dulu selamatkan aku. Ternyata selama ini aku salah orang. Tiara, cewek yang dulu berani membela kebenaran. Tuan! Tuan! Harusnya aku tahu. Tiara itu pandai main pedang. Dari kecil dia besar di barak tentara. Tapi Lira, dia itu lemah banget. Ketemu cowok brengsek saja takut setengah mati. Tapi aku malah mikir Lira itu di depanku pura-pura lemah. Putra mahkota berlian yang terhormat malah ditipu sama Lira sampai kayak gini. Aku malah kasih kereta kencana berlian buat cewek jahat. Cuman kereta kencana. Apa salahnya pinjam ke Putri Lira selama 2 hari? Ibunya Lira buat ibuku marah sampai mati. Mau pakai kereta kencana ibuku? Mereka pantas. Kalau mau kasihan padanya, kamu kasih aja dia kereta kencana. Ngapain bicara nggak penting di sini? Tapi ku dengar, kamu dan ibumu pihak yang menindas yang lemah. Ternyata dari dulu Tiara yang selalu ditindas. Tapi aku nggak tahu. Aku malah ikutan jadi komplotan Lira. Pertandingan ini, Putri Lira yang menang. Apa ini adil? Ini bukan aku yang tentukan. Giok ini memang punya Putri Lira. Mau jatuh bukan hakmu buat marah. Yusri, ini barang peninggalan ibuku. Ini salahku, Kak Yusri. Kak Yusri pengawal pribadi kakak. Sekarang malah lindungi aku. Putri Lira, jangan khawatir. Meski terulang 10 kali, aku akan tetap lindungi kamu. Gimana rasanya dicambuk, ha? Kamu berani sentuh Putri Lira? Akan kubalas 100 kali lipat. Gawat! Dua tahun ini sebenarnya apa yang sudah kulakukan? Lira yang selama ini aku sayangi, ternyata manusia kejam yang rebut posisi orang. Dan Tiara yang selalu ku benci dan abaikan, malah sebenarnya orang yang harusnya aku sayangi itu. Tiara, maaf. Ya mulia, Baginda kirim surat. Minta Anda kembali urus negara. Tiara, maaf. Aku beneran gak tahu. Tiara.
Ya mulia, Kaisar Negara Rembulan dengar Anda datang ke Negara Rembulan, sengaja adain perjamuan, juga undang negara bawahan lainnya. Tidak hanya ini, ada maksud lain. Umpannya berhasil. Setelah aku beresin orang itu, aku akan jemput kamu. Wah, ini memang jamuan negara buat putra mahkota berlian. Kemewahan ini buat negara kecil kayak kita merasa terhormat. Ku dengar Berlian dan Rembulan ada pernikahan politik. Rembulan punya sandaran. Sebesar Berlian pasti akan sukses. Kapan ya kita punya keberuntungan begitu? Benar, kamu tahu apa? Putri Lira Negara Rembulan itu kesayangan putra mahkota berlian. Putra mahkota bahkan kirim kereta kencana di ulang tahunnya. Orang biasa mana bisa begini? Hadirin sekalian, bisa datang ke Negara Rembulan merupakan kehormatan untuk kami. Kaisar Negara Rembulan terlalu rendah hati. Ini dia Putri Lira ya? Beneran cantik banget. Ku dengar akan ada berita baik sama putra mahkota berlian. Benar, putra mahkota sangat menyukai Putri Lira kami. Seserahannya itu setengah harta negara berlian. Kali ini datang, pasti mau bahas pernikahan politik. Ini keberuntungan bagus. Benar. Yang mulia putra mahkota berlian dan utusan negara tiba. Putra mahkota berlian? Kak Yusri, kenapa ada di sini? Lira, pengawal pribadimu itu putra mahkota berlian. Ternyata pengawal kecil di dekatku putra mahkota berlian. Pantas tiba-tiba melamarku. Pantas putra mahkota berlian kasih aku kereta kencana di ulang tahunku. Dia melindungiku, berburu rubah ekor 9. Bahkan rela mati untukku. Artinya, posisi putri mahkota nggak akan goyah. Posisi permaisuri berlian cuma milikku. Aku akan menguasai dunia. Lira, pengawal pribadimu itu putra mahkota berlian. Ini berkah yang besar. Putri Lira, beruntung banget. Yang mulia putra mahkota, kamu ke Negara Rembulan jadi pengawal. Kenapa nggak kasih tahu kami? Selama ini buat kamu menderita. Jangan salahkan aku. Benar putra mahkota, nanti Lira akan merepotkanmu. Mohon perhatianmu. Lira itu kesayanganku. Biasanya suka ngambek. Kamu harus banyak sabar. Lira, kenapa diam saja? Beri hormat ke putra mahkota. Kak Yusri, kok kesini nggak kasih tahu aku? Kak Yusri kok agak berbeda. Hadirin sekalian, misiku ke Negara Rembulan buat umumkan hal penting. Dia mencintaiku. Aku yakin itu. Mau di depan umum ungkapkan perasaan ke Putri Lira? Putri Lira dari Negara Rembulan sudah masuk usia nikah. Saya wakili Paman Irfan melamar ke Kaisar Negara Rembulan. Irfan? Raja Sinting jelek yang umurnya 60 tahun tapi belum menikah. Kak Yusri, maksud kakak apa? Paman apaan? Istriku. Jangan mendekat, monster jelek. Ini apa yang terjadi? Paman Irfan wajahnya rusak, juga punya gangguan jiwa. Dia belum pernah menikah dan jadi beban pikiran ayahanda. Jadi kali ini khusus mengunjungi Negara Rembulan, cuman buat melamar untuk pamanku. Gak mungkin. Gak mungkin. Kak Yusri jelas-jelas rela mati demi aku. Kakak mau nikahi aku sama si tua bangka ini. Beraninya kamu hina Pangeran Negara Berlian. Pengawal! Kurang ajar. Di depan yang mulia, beraninya kamu asal bertindak. Putra mahkota, Lira tidak sengaja. Tolong maafin dia kali ini. Aku gak percaya. Aku gak percaya. Kalau kakak gak suka aku, gimana soal kereta kencana? Waktu pesta ulang tahun, kakak kasih kereta kencana untukku. Tapi sekarang malah bilang, di hati kakak gak ada aku. Malah mau nikahin aku sama pamanmu yang sudah tua dan jelek itu. Ayahanda saya itu baik hati. Buat urusan nikahan Paman Irfan, pernah bilang, bersedia kasih calon istri Pangeran Irfan setengah kereta kencana. Putri Lira, kamu sudah menerima mahar, terus naik kereta kencana berlian keliling kota. Pernikahanmu dan pamanku sudah dipastikan. Kak Yusri, jangan seperti itu sama aku. Jangan seperti itu sama aku. Lira, kamu gak apa-apa? Ibu, aku gak mau nikah sama kakek tua itu. Kaisar, Lira, putri tunggal kita. Yusri,
Jangan pakai status putra mahkota berlian seenaknya menindas orang. Jangan lupa, ini wilayah negara rembulan. Negara rembulan gak gampang ditindas. Lapor! Yang mulia, pasukan berlian mengepung perbatasan. Rakyat di perbatasan mulai resah. Bisa berbesanan sama berlian, itu keberuntungan negara rembulan. Kaisar! Diam! Ayahanda, aku ini kan putri kesayangan ayah. Aku nggak mau nikah sama orang yang tua dan jelek itu. Diam kamu! Bisa jadi istri Irfan, itu keberuntunganmu. Kak Yusri, bukannya Kak Yusri suka aku. Kakak abaikan nyawa kakak demi aku. Demi aku, kakak rela jadi pengawal di sisiku. Kak Yusri suka aku, kan? Suka? Kamu yakin orang yang kusuka itu kamu? Maksud kakak? Aku suka sama putri rembulan yang membela keadilan. Apa orang itu kamu? Bukan aku yang kakak maksud. Aku kasih makanan ke pengungsi. Aku juga suruh pengawal buat bantu warga biasa yang sudah diserang. Aku dermawan. Reputasiku suka menolong. Seluruh negara rembulan tahu kakak menyukai aku yang seperti ini, kan? Kamu yakin itu yang kamu lakuin? Iya, itu aku. Tiara secara rutin ke tempat penampungan beri makanan. Rakyat-rakyat itu cuma tahu makanan itu dari putri negara rembulan, tapi nggak tahu siapa namanya. Terus kamu sengaja utus orang menipu mereka, biar mereka mikir putri yang kasih makanan namanya Lira Usmanto. Terus reputasi dermawanmu langsung tersebar. Rakyat jelata kamu sebut mereka semua petani yang ditipu tuan tanah. Mereka datangi tuan tanah nuntut keadilan. Pas kamu lewat, tanpa mikir panjang, langsung serang dan bunuh pemimpin petani. Buat mereka jadi gelandangan tanpa bisa mengadu. Nyamar jadi putri Tiara biar dapat tambah baik. Lalu menekan dan membunuh rakyat. Apa ini perbuatan orang? Ternyata nama baik Lira, semuanya palsu. Kak Yusri, kenapa kakak harus begini pada aku? Kakak sudah gak suka aku. Yang aku suka itu putri rembulan. Yang 12 tahun lalu pakai tongkat kayu, usir preman, dan selamatkan anak laki-laki. Orang itu kamu. Iya. Sampai sekarang kamu masih berbohong. Kamu itu sangat lemah. Bahkan gak bisa lawan pas diganggu cowok. Gimana kamu bisa tolongin orang? Lira ini mukanya tebal banget. Juga nggak tahu malu banget. Kelihatan polos dan gak bahaya. Padahal aslinya kejam banget. Ya ampun, Wah, Kejam banget dia. Kalian semuanya diam! Benar. Kalian semuanya diam! Kalau memang suka banget sama Tiara, kamu 2 tahun di sisinya, kenapa gak bisa kenali dia? Kak Yusri, aku gak membela diri. Kamu tahu banget itu. Kenapa kamu gak bisa kenali dia? Masih bilang sayang dia. Intinya, matamu buta. Katakan sekali lagi. Apa aku salah? Paman, cewek gila ini buat kamu. Sudah mau nikah. Sudah mau nikah. Jangan sentuh aku. Sudah mau nikah. Aduh, sakit. Sakit. Ini wilayah negara rembulan. Kita dijadikan keuntungan baginya. Dan dia seenaknya saja. Tutup mulutmu. Kamu mau celakai kami semua. Yang mulia, aku gak berniat celakai kamu. Pernikahan ini, aku setuju. Kita nikahkan sama negara berlian. Negara berlian kasih keuntungan apa? Keuntungannya itu, aku bakal cariin kamu tempat enak buat masa tuamu. Kamu bisa di sana, nikmatin masa tuamu. Apa? Kamu lagi bercanda? Apa aku terlihat lagi bercanda? Yusri, jangan lupa. Ini wilayah negara rembulan. Begitu aku beri perintah, semua orang negara berlian gak bisa kabur dari sini. Pengawal, Kaisar Rembulan, bicarakan baik-baik. Kita gak lihat apa-apa. Yusri, kalau kamu gak bicara, semua orang negara berlian disekap dan ada pertumbuhan darah. Kamu masih berani sombong? Ayahanda, tangkap saja orang ini. Bawa dia ke penjara dan siksa dia. Banyak orang jahat. Aku takut. Negara rembulan nekat memberontak. Prajurit! Yang mulia, kamu, apa maksud kamu? Tempat ini sudah dikepung prajuritku. 300.000 pasukan bisa serang kapan saja. Aku nggak masalah kamu jadi penguasa yang negaranya hancur. Putra Mahkota, kamu lihat selama ini kamu di negara rembulan. Lepasin aku. Aku dihasut sama anak durhaka ini. Ayah. Putra Mahkota, kamu lihat demi Tiara, kasih aku satu kesempatan. Kamu abaikan Tiara.
Tapi aku ini demi statusmu sebagai ayahnya, negara hancur atau pensiun, kamu pilih sendiri. Pensiun? Aku mau pensiun. Lepasin aku! Lepasin aku! Istriku! Istriku! Malam ini kita akan nikah! Bubarlah! Balas dendam Tiara sudah kubalaskan. Pergi ke suku Jati, jemput dia biar jadi permaisuri. Yang mulia, Putri Tiara 2 hari lagi nikah sama Raja Jati. Apa? Kenapa secepat itu? Kalau nggak mau mati, serahin semua barang berhargamu. Apa yang terjadi? Putri tenang saja, kami bisa urus. Baik, Dia nggak takut bahaya, nggak ragu sama omonganku. Mereka terlihat terlatih. Nggak kayak rombongan pengantin biasa. Kita bertemu lawan tangguh. Ketua, kita menang jumlah. Jangan takut mereka. Benar, Ketua. Kotak-kotak mereka saja terbuat dari kayu sutra. Pasti ada harta karun. Kesempatan gak datang 2 kali. Baik, rabut kotaknya. Kalau melawan, habisi semuanya. Cewek di kereta kuda pasti majikannya. Aku tangkap dia. Hanya tipuan. Putri, hati-hati! Putri, hati-hati! Putri, sisanya serahin ke aku. Ada lagi yang cari mati. Nggak takut orang mati. orang hidup lebih serem dari orang mati. Putri berani banget. Memang cewek hebat. Mau istirahat di sini? Nggak usah. Perampok ini nggak tahu ada temannya apa enggak. Mending buruan jalan. Putri, malam ini maaf. Kamu tinggal di sini dulu. Aku di sebelahmu. Kalau ada masalah, panggil aku saja. Putri, apa maksudmu? Putri, apa maksudmu? Kamu pantas mati. Putri mau bunuh aku. Apa aku sudah menyinggungmu? Kamu Raja Jati. Benar kan? Kamu tahu dari mana? Meski kamu pakai baju pengawal, tapi pengawal lain hormat banget sama kamu. Bahkan sisain kamar terbaik untukmu. Statusmu gak biasa. Ini cuma buktiin statusku nggak biasa. Nggak buktikan aku ini Raja Jati. Tadi sore pas kamu meluk aku, di belakang telinga. Di belakang telinga ada tanda yang cuma punya Raja Jati. Putri pinter banget. Sampai tanda warisan suku Jati kamu juga tahu. Benar. Aku Raja Jati, bagus. Putri bukannya relakan nikah politik. Terus kenapa mau bunuh aku? Raja Jati suka perang, serang perbatasan negara rembulan. Buat perbatasan gak tenang. Pantas mati. Putri, izinkan aku membela diri. Memulai perang, merebut kota perbatasan, bunuh jenderal perbatasanku. Apa yang perlu dibela? Ada alasan di balik pertempuran itu. Jangan bohongi aku. Aku bagus gak sudi menipu. Kamu akan tahu saat tiba di perbatasan. Baik, aku percaya kamu kali ini. Lihat tipuan apa yang kamu gunakan. Lepasin. Dasar mesum.
Istriku memang mesum. Wah, ganteng banget. Raja! Raja! Raja, sayuran ini segar banget. Raja, terima punyaku. Terima punyaku. Makasih. Ini selimut besar dari kulit, bagus untuk nahan dingin. Ini dari rumah saya. Apa maksudnya ini? Seperti yang dilihat, raja kami pahlawan perbatasan. Raja! Raja sudah pulang! Sudah pulang. Kamu nurut sama nenek nggak? Aku sudah nurut. Iya kan, Nek? Nenek, kamu ambil barang ini. Masak yang enak. Nanti aku kirim orang, kirim bahan makanan ke rumah. Raja, kami jadi nggak enak. Kamu sudah kasih kami banyak barang. Nenek, jaga kesehatan. Dan kamu juga. Bagus suka perang. Kenapa dihormati di perbatasan? Sebenarnya ada apa ini? Aku harus cari tahu sendiri. Harus cepat besar. Nanti jadi orang kaya Raja Bagus yang berani. Nyonya, aku mau tanya. Bagus kalian, maksudnya raja, kenapa disebut pahlawan gede? Nona, kamu nggak tahu saja. Di sini, meski dalam wilayah kekuasaan rembulan, tapi Jenderal Nanda yang jaga kota, ini manusia jahat. Di perbatasan dia keruk harta. Narikin pajak gede, buat hidup rakyat, susah banget. Itu urusan negara rembulan. Apa hubungannya sama Bagus? Ini yang mau aku katakan. Si Nanda ini, karena merasa dia adiknya permaisuri rembulan, nggak cuma narikin pajak seenaknya, dia juga jual beli budak. Dia juga jual beli budak? Iya, bukan cuma suku Jati, rakyat negara rembulan juga nggak dilepas. Angkat kepala kalian. Yang ini lumayan. Kirim ke rumah Pak Peta. Cowok ini kirim ke rumah pelacuran jadi pelayan. Anak ini kirim ke istana. Baik. Bawa pergi. Jangan, Cepat. jangan, jangan Ayo. pukul, jangan. Ayo cepat. Hah? Kamu? Tangkap dia. Seenaknya jual orang suku kami. Bawa keluar dan penggal. Lepasin aku. Lepasin aku. Lepasin aku. Kalian tahu aku siapa? Kakakku permaisuri rembulan. Bunuh aku. Seluruh perbatasan akan ikut aku mati. Suku Jati. Gak takut perang. Yah! Yah! Emang pantas dibunuh. Iya, Matinya nggak rugi. Raja Bagus, setelah rebut beberapa kota, nggak pernah bunuh prajurit jujur. Cuma bunuh Nanda dan bajingan yang nindas rakyat. Selamatin rakyat dari 2 negara, buat kami nggak menderita lagi. Kamu juga? Aku salah satu budak yang ditolong Raja Bagus. Tanpa dia, aku mungkin saja menderita di luar sana. Setelah Nanda mati, permaisuri rembulan hasut kaisar lakuin perang ke suku Jati. Padahal yang salah jelas-jelas Nanda. Untungnya akhirnya suku Jati menang. Gosip Raja Jati itu suka perang juga palsu. Raja Bagus beneran pahlawan perbatasan. Makasih banyak. Apa aku salah paham padanya? Perbatasan luas banget. Mau nggak berkuda bareng? Baik. Semua orang tahu, Putri menyukai seseorang. Aku bisa tunggu kamu membuka hati. Putri, mau coba nggak? Baik. Ayo kita menikah. Berangkat ke suku Jati. Jemput dia buat jadi ratu. Pangeran, Putri Tiara 2 hari lagi akan nikah sama Raja Jati. Apa? Kenapa secepat ini? Segera kirim pasukan ke suku Jati. Kali ini, aku nggak akan diam lagi. Nggak akan buat dia direndahin suku Jati. Setelah dia jadi kembali, aku akan lamar dia.
dan jalin hubungan baik dengannya. Ayo. Baik. Ini Putri Tiara dari negara rembulan. Cantiknya luar biasa. Cocok banget sama raja kita. Yang disukain raja pasti cewek terbaik di dunia ini. Aku beneran mau nikah. Aku pernah bayangkan berkali-kali pakai baju pengantin merah, nikah sama Yusri. Aku naik kereta kencana ibunda, dia di bawah kereta kencana, ulurin tangannya ke aku. Istriku, ayo habiskan sisa hidup bersama. Setelah lepasin Yusri, aku baru sadar. Aku juga pantas disayangi. Istriku, Ayo habiskan sisa hidup bersama. Berkah dari langit, bumi jadi saksinya. Semoga putri negara rembulan dan raja hidup bahagia bersama, saling memahami. Semoga dua negara selamanya damai. Selamanya damai. Lapor! Lapor! apa yang terjadi? Negara Berlian tiba-tiba kirim 300.000 pasukan. Serang kita. Kota luar sudah jatuh. Bentar lagi mereka akan masuk. Siapa yang mimpin pasukan? Aku dengar orang Berlian. Panggil dia putra mahkota. Jangan takut. Aku di sini. Istana Jati sudah jatuh. Raja Jati masih adain pernikahan. Beneran minat unik. Putra mahkota Berlian. Suku Jati dan negara Berlian gak saling mengganggu. Kenapa serang kita? Tanyakan saja pada Raja Jati. Cuman suku Jati beraninya nikahi Tiara. Gak sadar kalian ini siapa. Lepasin Putri Tiara dari negara rembulan. Kalau gak, kumusnahkan seluruh suku Jati. Tiara, sini. Tiara, sini. Yusri, kamu gila ya? Tiara, jangan nikah sama dia. Balik denganku. Aku nikahi kamu. Suku Jati rendahan. Jangan sentuh dia. Gak akan. Yusri, sebenarnya apa maumu? Aku di sini baik-baik saja. Kamu lakuin ini, nggak takut Lira cemburu? Jangan dibahas. Dia nggak pantas. Bukannya kamu anggap dia berharga? Anggap dia lebih penting dari nyawamu? Itu karena aku buta. Dulu kamu usir preman dan tolong aku. Selama ini, aku selalu salah orang. Nggak bisa lindungi kamu dengan baik. Buat kamu menderita. Oh, lihat, ini aku buat sendiri untukmu, Konde Darah Merpati. Maafin aku, ya. Aku sekarang sudah nggak butuh semua ini. Mending kamu kasih aja ke Lira Usmanto. Bukan gitu, kamu suka itu. Cuman ada yang rebut darimu, jadi kamu pura-pura nggak suka. Tiara, maaf. Aku tahu kamu marah padaku. Tapi, aku sudah balas dendam ke orang yang menindasmu. Wena sudah kusiksa sampai cacat. Lira juga sudah kujodohkan ke pamanku yang gila dan jelek. Terus, ayahmu juga. Aku mikir dia satu-satunya keluargamu.
Jadi ku buat dia turun tahta dan lebih cepat pensiun. Tiara, lihat. Kamu gak perlu turun tangan sendiri. Aku sudah bantu kamu habisin orang jahat itu. Yusri, jangan lupa. Kamu juga kaki tangannya. Sebagai pengawal pribadiku, pas ketemu binatang buas, gak peduli sama hidupku. Aku gak sengaja mukul Lira sekali. Kamu lancang, cambuk aku 10 kali. Pas ketemu pembunuh, kamu suruh gantiin nyawanya. Terus marah aku sekali. Apa kamu lupa semua itu? Kasih aku satu kesempatan lagi. Aku gak akan gitu lagi. Tiara. Dulu aku berkali-kali bayangin kamu. Bisa berubah pikiran. Tapi sekarang aku gak butuh lagi. Tunggu. Kamu bilang, ayah sudah pensiun. Sekarang siapa yang pimpin negara rembulan? Aku kali ini datang buat jemput kamu balik naik tahta jadi kaisar negara rembulan. Ini isi hatiku. Menurutmu gimana? Tiara, semua penderitaanmu di negara rembulan sudah kubalaskan. Ikut aku pulang. Jadi kaisar wanita. Gimana? Aku tahu. Kamu akan maafin aku. Tuan! Tiara, kalau masih belum puas, pukul aku beberapa kali lagi. Kutanya, ayahku turun tahta. Apa kamu serang negara rembulan buat rakyat menderita sengsara? Aku di hatimu kayak begitu. Aku dari dulu diam-diam suruh orang kepung istana rembulan. Gak perlu nyawa prajurit buat kuasai negara rembulan. Maksa dia turun tahta. Dan kasih tata kaisar ini buat kamu. Yusri, kamu 2 tahun di sampingku. Kamu gak pernah tahu apa yang sebenarnya kuinginkan. Benar. Hatimu semua cuman buat Lira. Gak pernah pedulikan aku. Tiara, ikut aku pulang. Apapun yang kamu mau, akan kuberikan. Soal pernikahan politik sialan ini, kamu jangan pikirkan. Aku bakal habisin seluruh suku Jati. Yang aku mau selalu kestabilan negara, rakyat damai. Iya. Waktu pertama kali ke suku Jati, karena kamu, Lira, dan lainnya. Tapi yang lebih penting itu, aku mau perbatasan damai. Soal kaisar wanita ini, aku gak pernah peduli. Yusri, kamu terus bilang cinta dia, tapi gak pernah ngerti dia. Diam! Kamu baru saja kenal dia. Apa hakmu bicara begitu, ha? Tiara, jangan termakan sama tipuannya. Yusri, aku bisa bedain baik dan buruk. Oh ya? Akan kutunjukkan padamu. Di hadapanmu dan keuntungan, dia akan pilih yang mana. Raja Jati, asal kamu serahkan Tiara, aku bakal suruh mundur pasukan. Dan aku janji, tiap tahun bakal kasih kamu 100.000 kilo gandum dan kapas buat lewatin musim. Gimana? Ternyata, di antara kepentingan, pasti aku yang dibuang. Apa yang kamu harapkan? Harusnya kamu sudah tahu. Suku Jati selalu hargai perasaan. Kalau aku sudah milih orang itu untuk bersama selamanya, kalau aku hianati istriku, aku gak pantas jadi orang. Kamu sudah pertimbangkan? Yusri, jangan coba-coba pakai keuntungan kecil. Buat aku jual harga diri keluarga. Terus, suku Jati gagah berani. Gak pernah takut perang. Benar, mau perang ya perang. Kenapa takut kamu? Ternyata ini rasanya, dipilih orang. Baik, kalian berani juga. Aku akan lihat. Kalian beneran tulus atau tidak? Bawa ke sini. Yusri, padahal putra mahkota negara berlian malah lakuin perbuatan rendahan sandera orang tua dan anak kecil. Rendahan. Manusia rendahan. Perang antar dua negara. Semua cara sah-sah saja. Aku bakal kasih kalian waktu. Kamu milih Tiara atau milih rakyat suku Jati ini. Tapi waktunya gak banyak. Tiap 15 menit, aku bunuh 1 orang. Yusri, sebenarnya apa maumu? Tiara, aku mau kamu sadar orang di sampingmu ini. Yusri, kamu kelewatan banget.
Yusri, kamu gila ya? Tiara, orang suku jati rendahan itu nggak pantas kamu kasihani. Yusri, kalau ada masalah cari aku saja. Bantai rakyat suku jati. Kamu ini cowok apaan? Mau bertarung denganku? Kamu pantas. Suku jati cuma segitu saja. Sekarang di sini, semua adalah orangku. Kamu manfaatin pernikahan raja kami. Suku kami lagi lengah, jadi diam-diam serang kami. Terus kenapa? Tetap saja aku dianggap menang. Bagus, sekarang kamu lepasin Tiara. Aku masih bisa mikirin janji yang tadi. Jangan harap. Sudahlah, aku sudah nggak bisa sabar. Ku kasih kalian kesempatan terakhir. Kalau kalian bilang tidak, aku bunuh mereka semua. Aku mau lihat, apa kamu rela demi seorang cewek buat rakyatmu mati semua? 3. Dua, Raja. Ini semua rakyat kita. 1. Tunggu! Tunggu, aku ikut kamu pulang. Putri, sudah kuduga kamu akan berubah pikiran. Bagus. Maaf. Aku nyusahin kamu. Percaya padaku. Tunggu aku balik. Baik. Tiara, lihatlah. Raja Jati juga gak seberapa. Kamu maksa aku banget. Gak takut aku benci kamu. Kalau gak lakuin ini, akan kehilangan kamu selamanya. Tiara, kita masih ada banyak waktu. Akan kutunjukkan perubahanku dan ketulusanku. Raja, kenapa biarin Yusri bawa pergi permaisuri? Setidaknya, lawan saja dia. Aku percaya Tiara. Aku hormati pilihannya. Tiara, bukannya kamu selalu mau berkuda denganku? Kita bersama berkuda balik ke rembulan. Setelah naik tahta, kita buat pernikahan. Sesuai keinginanmu, kita bangun masa damai dan makmur. Gak apa-apa. Waktu kita masih banyak. Suka nggak? Semua ini bunga begonia kesukaanmu. Aku suruh orang milih yang paling berharga, tanam di halamanmu. Trik yang sama, kamu mau pakai ke berapa orang? Dulu kamu juga begini bujuk Lira. Pakai tanganmu sendiri, tanam pohon pir di halamannya. Oh iya. Kamu juga pernah berburu rubah ekor 9 untuknya? Tiara, aku akan nebus semuanya. Nebus? Sekarang aku gak butuh apa-apa. Tiara, aku sudah siapin semuanya. 5 hari lagi adalah hari baik. Kamu siap-siap naik jadi kaisar. Aku gak minat jadi kaisar. Tapi posisi kaisar gak bisa kosong terus. Aku sudah punya pilihan. Ibu, aku lapar banget. Welly, hidup ini susah banget. Kalau besar gak susah lagi. Welly kakak sepupuku, banyak strategi. Rendah hati dan tenang. Bisa jadi penguasa negeri. Baik, asal kamu yang bilang akan kuturuti. Pengawal! Tuanku, kasih tahu Welly, suruh dia 5 hari lagi naik tahta. Baik. Tiara, lihat, cinta aku ke kamu lagi berubah dikit-dikit. Tapi ketulusanmu, aku gak butuh. Kak Welly lebih bisa diandalkan dari ayahku. Serahin negara rembulan ke dia. Aku yakin dia bakal pantas buat para leluhur. Tiara, setelah sepupumu naik tahta, kita adain pesta pernikahan.
Pernikahan? Iya. Bukannya kamu sudah lamar Lira? Lalu kasih dia kereta kencana? Yusri, pasangan pernikahanmu bukannya salah orang. Tiara, bisa nggak jangan bahas dia lagi? Aku bakal buatin kamu kereta kencana lebih bagus untukmu. Jangan. Aku nggak sanggup. Kamu masih ingat gak? Dulu Lira sengaja lukai kepalanya buat jebak aku. Itu kamu yang maksa aku buat berlutut dan ngaku salah. Suruh aku sujud ke dia dan minta maaf. Tiara, jangan bahas lagi. Aku akan tebus semuanya. Oh iya. Dan tempat ini. Dulu, aku hukum kamu di sini. Dia nerobos masuk buat gantiin kamu di cambuk. Putri Lira. Gimana rasanya dicambuk, ha? Kamu berani sentuh Putri Lira? Akan kubalas ratusan kali lipat. Kamu langsung pukul aku sampai terluka. Rasanya dicambuk di badan. Aku masih ingat. Kenapa? Gak kuat lagi? Mau mukul aku? Aku mana tega pukul kamu. Tiara, hutangku padamu akan kubalas berkali lipat. Pengawal! Tuan, cambuk aku. Cambuk yang keras. Tuan, ini perintah. Tuan, maaf. Tiara, hutangku padamu akan kubalas berkali lipat. Aku bisa. Yusri, taktik pura-pura terluka tak mempan. Luka di bahu kiriku. Kamu yang panah karena kira aku mau sakiti Lira. Aku jatuh dari lantai atas, nyaris mati. Pas gak sadar cabutin anak panah itu, duri anak panah itu menggoyak dagingku sampai hancur. Aku kesakitan banget sampai bangun. Rasa yang teramat sakit itu gak akan bisa dilupakan seumur hidupku. Semuanya ini karena kamu. Tiara, akan kubalikin. Aku terlalu menyakitimu. Sikap waspadamu ke aku sudah kulihat. Tiara, akan kukembalikan. Tiara, sudah puas. Yusri, kamu gila ya? Tuan, beraninya sakiti putra mahkota. Sakiti Tuan, harus dibayar nyawa. Yusri, ini penebusan dosamu. Biar aku tanggung tuduhan bunuh putra mahkota berlian. Terus beri aku hukuman. Berhenti. Gak boleh sakitin dia. Dia sakitin Tuan. Cewek ini berbahaya. Diam. Gak boleh lukai dia. Tuan. Tuan. Yusri, aku mau kamu bersumpah. Seumur hidup cuma baik padaku. Jadi pasangan sejati. Tiara, aku 12 tahun suka kamu. Perasaanku padamu gak bakal berubah. Kami saling mencintai
Negara berlian dan rembulan selamanya jalin hubungan baik. Selamanya damai. Hadapi suka duka. Putra Mahkota. Putra Mahkota. Tuan. Tuan. Jangan ribut. Jangan ribut. Tiara mana? Putri Tiara ada di kamar pribadinya. Tuan, kamu luka parah. Nggak boleh bergerak. Kamu koma parah selama 5 hari. Tiara. Nggak pernah jenguk kamu. Tiara. Kamu pantas sebut namanya. Weli sudah naik tahta jadi kaisar. Aku bentar lagi mau balik ke suku Jati. Putri, Anda sudah balik. Nggak perlu nikah politik. Kenapa masih mau menderita di suku Jati yang sepi? Karena di sana ada orang yang kucinta. Maksudmu Raja Jati? Ku dengar dia suka bunuh dan perang. Kejam banget. Cowok kayak gitu serem banget. Rumor itu nggak benar. Aku juga tahu setelah pergi ke perbatasan, dia itu pahlawan di perbatasan. Pantas dihormatin. Kayaknya Anda beneran jatuh cinta. Kenapa kamu kesini? Tiara, kamu mau kemana? Karena kamu sudah dengar. Aku nggak perlu jelasin lagi. Kamu beneran suka si Bagus itu? Kalian baru kenal beberapa hari. Iya, aku memang suka dia. Gak ada hubungan sama waktu. Tiara, cuman suku Jati rendahan apa yang buat kamu suka? Anggap saja aku mohon, kamu jangan suka dia. Perasaanku apa hubungannya denganmu? Aku tetap suka. Meski kamu dapat ragaku, kamu gak bisa maksa hatiku. Kalau nggak bisa dapetin hatimu, bisa dapetin ragamu juga nggak apa-apa. Kita segera menikah. Tiara, kamu cantik. Yusri, kamu begini cuman buat aku makin benci kamu. Tiara, hidup masih panjang. Aku gak masalah jadi pasangan bertengkar, tapi cinta. Pergi. Aku tunggu di acara pernikahan. Putri, ini seserahan dari Kaisar. Dari Kak Weli. Yusri, tamatlah riwayatmu. Kali ini, gak ada yang bisa selamatin kamu. Bakar ini. Di hari yang baik, satukan dua negara ini. Yusri, melakukan kudeta, bantai wanita dan anak. Gak akan kubiarkan kamu seenaknya. Demi kokohnya negara. Mempelai saling menghadap. Mati saja! Tuanku, mundur. Mundur. Jangan sakitin dia. Kenapa? Demi nebus kesalahanmu. Gak peduli kemauanku merampas paksa cinta yang bertepuk sebelah tangan. Mulai perang, buat rakyat sengsara. Secara pribadi, kamu gila cinta. Cuman mikirin diri sendiri. Soal negara, kamu gak peduli hidup rakyat. Mulai perang, bunuh yang gak bersalah. Kamu gak pantas jadi kaisar. Tiara, semua yang kulakukan itu demi kamu. Kamu cuma mikirin diri sendiri.
Ini hari pernikahan kita. Kamu mau kemana? Kembali ke tempatku. Cepat, cepat tahan dia. Tiara, di sini semua orangku. Kamu gak bisa pergi. Beneran begitu? Tiara, aku jemput kamu. Yusri, ini negara rembulan. Tiara bisa kabur apa enggak? Bukan kamu yang nentuin. Yusri, nggak nyangka kan? Hal kecil beri pengaruh besar. Kamu kalah. Tiara, Jangan biarin dia pergi. Kenapa kalau banyak musuh, ha? Negara berlian, negara terkuat. Ada aku putra mahkota. Kalian takut apa? Yusri, kamu sombong banget. Apa maksudmu? maksudnya kami nggak takut padamu. Kalau kalian berani berontak, aku bakal habisin seluruh suku kalian. Kamu salah. Yang kita hadapi cuman kamu. Kamu berani? Aku putra mahkota negara berlian. Berani sentuh aku akan bakal habisi suku kalian. Apa yang nggak boleh? Yusri, kamu terlalu percaya diri. Tiara, kamu yakin mau ikutan mereka pergi? Welly, jangan lupa, tanpa dukunganku, kamu mana bisa dengan gampang naik ke kursi kekaisaran? Yusri, demi nafsu sendiri, buat malu negara berlian. Ini surat perintah pencabutan putra mahkota. Tamatlah riwayatmu. Putra mahkota dipecat. Kok aku nggak tahu? Ini kaisar kalian sendiri yang ngasih perintah. Nggak percaya? Lihat aja sendiri. Ini tulisan kaisar. Stempel giok ini. Ini... Nggak mungkin. Pengepungan kali ini buat beresin permasalahan pribadi sama Yusri. Semoga kalian gak ikut campur. Ambil senjata! Yusri, nggak nyangka kamu juga ditinggalkan semua orang. Yusri itu sombong. Biar dia hadapi kegagalan dalam hidup. Daripada bunuh dia, lebih baik dia menderita. Baik, aku nurut padamu. Biarkan dia hidup. Tiara, jangan pergi. Aku nggak punya apa-apa. Aku cuma punya kamu. Tuan, nggak mau aku mati berarti kamu masih peduli aku, kan? Lihat aku sekali saja. Sekali saja. Tiara, Tiara, lihat aku sekali lagi ya. Kalau nggak aku mati di depanmu. Aku mengalah. Tuan! Tiara, Jalan ini, dia milih sendiri. Ayo kita pergi. kita pergi. Kak Welly, kamu pernah bilang kalau besar nggak susah lagi. Sekarang aku percaya. Aku katakan satu hal lagi. Semoga sisa hidupmu bahagia terus. Tiara, mati saja kamu! Awas! Bagus! 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 Aku di sini hampir 1 bulan. Semua orang perlakukan aku kayak ratu. Tapi kita belum menikah. Kita ini nggak ada statusnya. Oh iya, beberapa bahasa suku Jati aku nggak ngerti. Aku masih nunggu kamu bangun. Jelasin sendiri ke aku. Bagus. Kamu sudah bangun. Istriku tiap hari bicara di sampingku. Gimana pun aku harus bangun.
demi memenuhi keinginanmu untuk nikah. Aku nggak bicara tiap hari. Aku dulu kira nggak bisa hidup tanpa Yusri. Setelah ninggalin dia baru sadar, aku pantas dapat yang lebih baik.